Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sarfiyatullah, dengan NIM 2311601419. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas 2, yaitu dari mata kuliah jaringan komputer dan komunikasi data, mengenai siswa paket dasar yang mana di sini adalah menginvestigasi TCP ataupun IP dan OSI model pada action atau yang berjalan pada saat ini. Oke, pertama-tama di sini diminta untuk masukkan profilnya. Jadi saya masukkan nama saya, kemudian email saya. Nah, kemudian kita klik OK, maka activity akan berjalan. Nah, di sini kita akan mempelajari bagaimana cara mengintegrasi TCP ataupun IP dan USM model pada aksi yang berjalan. Kemudian di sini kita lanjut aja ke langkah yang pertama. Di sini adalah examine HTTP web traffic. Nah, kemudian di sini ada langkah yang pertama, yaitu switch from real time to simulation mode. Nah, di sini adalah kita diminta untuk merubah dari mode real time ke mode simulasi mode. Pertama-tama kita klik simulasi mode pada ikon yang ada di tampilan sistem. Nah, kita klik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Pastikan di dalam event list filter ini hanya HTTP yang dicentang, untuk yang lainnya tidak perlu dicentang. Nah, di sini sudah HTTP yang tercentang. Nah, kemudian kita langsung lanjut ke langkah yang kedua, yaitu bagaimana menggenerate web HTTP traffic atau menghasilkan lalu lintas jalannya HTTP. Nah, di sini pada saat panel simulasi itu kosong, terdapat 6 kolom yang tercantum di bagian atas daftar peristiwa di dalam panel simulation. Saat lalu lintas itu dibuat dan dilewati, peristiwa muncul dalam daftar kolom info digunakan untuk memeriksa dari peristiwa tertentu. Nah, kemudian di sini ada catatan server web dan klien web itu ditampilkan di panel kiri. Nah, di sini. Nah, kemudian yang pertama adalah kita klik web client. Kemudian di sini diminta poin B-nya klik desktop. Kemudian kita klik icon web browser. Kemudian diminta untuk memasukkan www.usp.local. Kemudian kita klik go. Nah, di sini karena waktu dalam mode simulation digerakkan oleh peristiwa, kita harus menggunakan tombol capture ataupun forward button pada display yang ada di dalam event ini. Nah, kemudian kita klik capture atau forward ini selama 4 kali, maka dia akan
maka dia akan beraksi. Nah, kita klik 1, 2, 3, 4. Nah, di sini akan muncul beberapa event list yang dijalankan oleh web client ataupun web server. Nah, kemudian langsung saja ke langkah yang ketiga, yaitu explore the content of the HTTP packet. Di sini yaitu menjelajahi isi paket HTTP. Yang pertama adalah kita klik dulu kotak persegi yang berwarna pertama di bawah kolom event list. Nah, di sini kita coba geser. Nah, di sini akan muncul USM model ataupun outbound video detail. Informasi video di perangkat, device, web client ditampilkan. Pada halaman ini ada dua, yaitu ada USM model dan outbound video detail. Karena ini adalah awal dari transmission. Nah, di sini yang poin B ini kita pastikan USM model itu yang dipilih dulu yang pertama. Di bawah kolom outlier, pastikan kotak layar 7 disorot. Di sini ada sumber pertanyaan apa yang ditampilkan oleh layar 7. Nah, layar 7 di sini menampilkan HTTP. Kemudian informasi apa yang tercantum dalam langkah-langkah yang bernomor tepat di bawah kotak N-layer dan outlier. Nah, di N-layer di sini ada layar 1 sampai layar 7 ya. Kemudian di layarnya ada layar 7 yang mensubscribe HTTP, kemudian di layar 6 ada layar outlier 6, ada layar 5. Di sini mati ya, tidak beroperasi. Kemudian di layar 4 di sini ada TCP source portnya 10025, yaitu dari web client, kemudian destinasi portnya 80 dari web servernya atau tujuannya. Nah, kemudian di sini ada layar 3. Di dalam layar 3 ada IP header, IP yang pertama sih ada 192.168.1.1, kemudian IP destinasinya ada 192.168.1.254. Kemudian di layar 2 ada Ethernet 2 header, headernya ada 006047CA 4 DIP, dan kemudian 00196A941D. Kemudian di layar yang satu di sini ada port S. Nah, kemudian kita coba di layar pertama di sini dia memberikan informasi bagaimana HTTP itu mengirim sebuah pesan ke HTTP yang ada di server. Kemudian kita klik lagi next layer. Nah, di layar 4 di sini juga menjelaskan bagaimana informasi itu dikirim, sequence number 1, the ACK number 1, and the data link panjang datanya ada 102. Nah, kemudian kita next lagi di sini di layar 3 di outlier-nya ada information destinasi IP address subnetnya, kemudian di paste set the next hop to destination. Nah, kemudian di layar yang 2 port pass Ethernet, di layar 1 maksud saya, di layar 2 the next hop IP address as unique cache. Jadi ada unique cache-nya, kemudian the ARP process logback of the ARP table. Kemudian the next hop IP address as in the ARP table, the ARP process set the different destination MAC address. Di sini juga terdapat MAC-nya, MAC address. Kemudian yang terakhir di sini juga ada encapsulation the video into an internet frame, yang artinya frame-frame-nya juga tersimpan di layar 2. Nah, kemudian di layar yang satu yang terakhir ini apa informasi yang ada di layar. Nah, di sini ada port pass Ethernet 0 itu mengirimkan
frame lainnya pada saat bersamaan, kemudian the request buffer the frame to the senator. Jadi pada saat proses pengiriman layer satu ini bergerak. Nah, kemudian kita coba klik outbound video detail tabs. Nah, di sini ada informasi video format. Nah, informasi yang tercantum di bawah Ethernet 2 ini adalah memberikan informasi yang lebih rinci daripada yang tercantum di bawah layar 2. Nah, jadi daripada di layar 2 ini, intinya dari USA model ataupun outbound video ini lebih detail dari USA model yang ditampilkan informasinya. Nah, kemudian di sini ada IP juga. Di sini ada TCP, kemudian di sini ada HTTP request. Apa saja informasi umum yang tercantum di bawah TCP? Nah, informasi umum yang tercantum di bawah IP ini ada vers 4, EHR5, kemudian di sini ada source IP address web client, kemudian ada destination IP address web server, kemudian data variable length-nya atau panjang datanya. Kemudian di sini apa yang tercantum informasi pada TCP pada PDO detail. Di sini juga terdapat informasi source portnya 125, kemudian destination portnya 80, sequence number, kemudian dan data lainnya. Nah, kemudian pada HTTP request di sini ada terdapat informasi tujuan atau host yang kita akses, yaitu www.usa.local. Nah, kemudian kita lanjut ke UMG. Di sini pilih kotak proxy berwarna menjadi grupnya di bawah ekonomis. Berarti kita klik di sini yang selanjutnya. Nah, di sini yang lainnya, layar lainnya mati ya, tidak beroperasi. Nah, di sini ada sebuah Nah, di sini kenapa jadi hanya layar satu yang aktif? Di sini perangkat sedang memindahkan bingkai dari penyangga dan menempatkannya ke jaringan. Kemudian di sini poin H, kita lanjut ke kotak HTTP. Info berikutnya dalam daftar peristiwa. Nah, kita klik lagi ke klien. Nah, di sini
Nah, di sini kita perhatikan tanda panah tepat di bawah volume M layer. Panah tersebut mengarah ke atas yang menunjukkan arah perjalanan informasi. Kemudian di sini hampir sama saja ya dengan yang awal tadi, juga ada informasi. Cuman di sini ada 3 pilihan, video detail dan video detailnya. Kemudian kita lanjut ke poin di sini panah mengarah ke kanan itu menunjukkan bahwa server sedang mengirimkan informasi ke klien. Kemudian ke poin E, klik outbound video detail dan outbound. Kemudian tap scroll down ke HTTP section. Nah, kita scroll ke bawah di HTTP section. Apa pesan pertama? Nah, di sini pesan pertamanya adalah connection close, artinya connection terkoneksi. Kemudian ada di sini ada content line, panjang datanya, kemudian servernya ada PT server 52. Nah, kemudian poin J, klik kotak persegi di bawah terakhir di bawah kolom info. Nah, kita klik lagi kotak persegi di bawah event list. Berapa banyak tab yang ditampilkan pada versi di display. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 tab yang ditampilkan. Kemudian untuk outliernya itu nonaktif ya. Oke, ini intinya datanya sudah bisa terkirimkan. Kemudian kita lanjut ke bagian langkah 2, elemen tampilan rangkaian protokol atau display elemen of the TCP IP protocol switch. Nah, pada bagian 2 ini kita menggunakan mode simulasi paket tracer untuk melihat dan memeriksa beberapa protokol lain yang terdiri dari rangkaian TCP. Nah, langkah yang pertama itu lihat acara tambahan. Yang pertama di sini tutup semua jendela informasi videonya terbuka. Oke. Kemudian yang kedua pada bagian filter database klik tampilkan semua. Kita tampilkan semua. Nah, di sini sudah tampil semua. Kemudian apa yang terjadi pada layar? Di sini banyak tampilan yang ditampilkan ya. Di sini ada TCP, 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 HTTP. Nah, entry tambahan ini memainkan ada DNS, ada TCP, ada HTTP. Nah, entry tambahan ini memainkan berbagai peran dalam rangkaian TCP atau IP. Jika address resource protokol ARP terdaftar, maka ARP akan mencari alamat AC-nya. DNS berlangsung jauh untuk mengubah misalnya www.
lokal menjadi alamat IP peristiwa TCP tamu. Nah, kemudian poin C kita ambil saja, klik replace DNS. Jadi kita klik yang pertama di Event List. Nah, di sini maaf ya, laptopnya agak sedikit lemot. Nah, di sini adalah proses enkapsulasi antara web client dan web servernya. Di sini ada inlayer dan outlier. Inlayernya mati, kemudian outlayernya ada beberapa yang nyala, layar 7, layar 4, layar 3, dan layar 2. Kemudian poin D, klik outbound video detail. Apa informasi yang terjadi pada bagian DNS. Oke, selanjutnya klik kotak persegi berwarna info DNS terakhir di tervisi yang ditampilkan. DNS terakhir. Nah, untuk DNS terakhir di sini tadi kan yang mati adalah inlayernya, sekarang yang mati adalah outlayernya. Nah, mungkin itu perbedaan antara DNS yang pertama dan DNS yang terakhir tadi. Berapa nilai yang tercantum di list address section? Berapa address? Di sini address yang tercantum ada 006047 CA port 4 DEE. Bukan maksudnya. DNS transfer. Nah, di sini DNS transfernya ada nama variabelnya www.usn.local kemudian type 1, kemudian kelas 1 TTL 86454, kemudian IP destinationnya ada 192.168.124. Kemudian poin F kita cari HTTP pertama dalam daftar dan klik kotak berwarna di peristiwa TCP. HTTP pertama dalam daftar. Di sini HTTP pertama dalam daftar. Kita sorot ke layar keempat. Informasi yang ditampilkan
Di sini informasi yang saya sampaikan adalah display nomor satu, DCK nomor satu, and data panjangnya adalah 102. Untuk di TCP-nya ada informasi the device tries to make a TCP connection. Artinya TCP terkoneksi kepada klien server yaitu 192.168.1.56 dengan port 80, kemudian di device connection set TCP accept Windows, kemudian TCP adds maximum segment size 104.1400 MB, kemudian di persen TCP segment sudah terkoneksi. Kemudian kita klik TCP terakhir pada Vermis. Kita sorot OSM modelnya. Di sini yang tampil yang aktif hanya in layarnya ada layer 1, layer 2 dan layer 3 dan 4. Kemudian kita sorot ke layer 4. Nah, di sini berapakah web server meminta? Di sini web server nomor portnya adalah 1025. Untuk WK ini tadi ada Nah, kemudian kita coba challenge di TCP ini, kita klik. Di sini ada beberapa pertanyaan. What is the device destination and the layer?
Nah, di sini kita sudah sukses ya. Contact challenge United. Oke. Oke, mungkin sampai sini saja bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.